Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dr. Gusrin di channel saya. Terima kasih sudah mampir kembali dan menonton video yang satu ini. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan tentang asma. Lagi-lagi masih ada hubungannya dengan saluran napas, lagi-lagi ada hubungannya dengan alergi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini lebih spesifik ke asma ya, karena ternyata kejadian asma ini cukup banyak juga ya. Kadang juga baru tertrigger waktu hamil, ya, maka disebut asma pada kehamilan. Ada juga tertrigger ketika biasanya enggak, tiba-tiba sudah masuk ke usia tua malah kena gitu. Nah ini ya, kita perlu memahami kalau gitu tentang apa sih sebenarnya asma ini dan bagaimana cara menanganinya saat ini ya, tata laksana terkini dari asma. Jadi asma ini pada prinsipnya adanya peradangan atau inflamasi dari saluran pernapasan yang berjalan lama atau sudah kronik. Sebenarnya sudah kronik ya, tapi tingkat dari kekambuhannya atau tingkat derajat dari asmanya itu bisa mulai dari ringan, sedang hingga berat. Itu tergantung berapa kali dia eksaserbasi atau kambuhan ya. Eksaserbasi itu kambuhan, kapan dia kambuh, berapa sering, berapa lama, itu juga perlu kita perhitungkan dalam penanganan asma. Nah, yang sudah sering kita ketahui, yang sekarang yang akrab kita lihat, kita kita alami kalau bagi penderita asma ya, itu pasti pakai inhaler ya. Nah, dan seringnya itu yang short acting ya, short acting bronchodilator. Jadi dia bereaksi sangat cepat, tapi ternyata saudara sekalian efeknya tidak baik di kemudian hari. Maka sekarang yang short acting ini mulai dikurangi, digantikan dengan long acting. Ya, long acting bronchodilator. Itu. Jadi tapi kenapa kita juga sebenarnya karena tadi kan dasarnya adalah peradangan. Kenapa kita hanya memakai bronchodilator padahal kita butuh namanya antiinflamasi karena dasarnya adalah peradangan. Nah, yaitu dia. Jadi tujuan dari terapi asma itu ada dua. Yang pertama adalah melegakan, yang kedua adalah mengontrol. Yang melegakan adalah dengan menggunakan bronchodilator atau pelebar dari saluran napas. Nanti kita lihat proses berjalannya asma nanti. Kenapa bisa terjadi asma? Kenapa terjadi adanya bronkokonstriksi sehingga harus didilatasi dan harus diberikan obat untuk melegakan, dan kenapa harus dikontrol ya peradangannya, karena memang gejala asma itu ya karena sudah adanya konstriksi maka dia akan mengalami obstruksi atau sumbatan dari jalan nafas. Kemudian bronkusnya itu hiperresponsif ya terhadap alergen, namanya juga alergi. Kemudian adanya inflamasi atau peradangan dari saluran napas. Nah, tanda inflamasi itu biasanya adalah bengkak, ada kemerahan ya. Kalau bahasa medisnya ada tumor, rubol, dolor, kalor, dan fungsiolesa. Ya, atau sampai fungsiolesa ini adalah gangguan fungsi ya dari sebuah organ atau sebuah sistem. Oke. Sekarang kita pasti ingin tahu dong bagaimana asma itu kok bisa menyebabkan 3 gejala utama, yaitu tadi batuk, wheezing atau mengi, dan sesak nafas. Jadi seperti ini gambarnya ya, semoga cukup jelas. Jadi asma dengan definisi atau batasan yang diberikan adalah peradangan kronik dari saluran napas, sehingga memicu respon hiperreaktivitas dari sel-sel peradangan ya. Di konten sebelumnya sudah singgung sedikit ya tentang keluarnya histamin. Ternyata keluarnya dari mana mediator peradangan ini? Dari sel mast, eosinofil, neutrofil, limfosit. Ini sel-sel apa? Nah, ini jenis-jenis dari sel darah putih. Sel-sel darah putih ini kan masuk ke sistem kekebalan tubuh kita ya. Karena hiperreaktif, hiperresponsif, dia hipersensitif, akhirnya keluarlah itu mediator peradangan karena di trigger atau diusik nih. Ini apa ya? Ada benda asing nih, ya kan? Terus akhirnya keluar nih mediator peradangan. Yang paling sering adalah histamin, prostaglandin, leukotrien, dan platelet aggregating factor. Nah, kalau sampai pada asma ada keluar leukotrien, nah itu tadi yang kemarin ya saya sebutkan dalam Montelukast, itu diberikan
ketika leukotriennya terbukti dalam kondisi dalam derajat atau dalam jumlah yang cukup tinggi gitu. Jadi baru diberi Montelukast. Tadi nggak semua kejadian harus diberi Montelukast. Nah, dari mediator peradangan yang yang keluar dari sel darah putih ini, maka dia akan menyebabkan apa? Bronkokonstriksi. Ya, bronkokonstriksi akhirnya ada hipersekresi dari mukus atau lendir yang ada di saluran napas. Kemudian akhirnya saluran napas pun bengkak ya, atau edem. Adanya edem ini, adanya konstriksi atau menyempitnya bronkus ini, dan banyaknya lendir yang diproduksi itu bisa menyebabkan sumbatan atau obstruksi dari saluran napas. Sehingga tidak heran seorang dengan asma, dengan obstruksi saluran napas pasti akan batuk, karena respon batuk adalah respon dari tubuh refleks ya, sebuah refleks untuk mengeluarkan hal-hal yang mengganggu di saluran napas. Kemudian wheezing. Nah, kenapa wheezing itu sebenarnya? Yaitu tadi karena ada tumpukan lendir di saluran napas. Kemudian saluran napasnya karena namanya konstriksi itu maksudnya adalah menyempit ya, dia dari lumennya saluran sebelum segini itu bisa menyempit seperti ini, ditambah lendir lagi. Nah, jadi akhirnya keluarlah suara-suara yang aneh, disebut mengi itu. Kemudian sesak napas juga. Dah kemudian tadi dokter bilang short acting bronkodilator itu nggak boleh dan harus ada antiinflamasinya. Jadi dikasih apa nih oleh dokter? Biasanya ada masih salbutamol, masih sediaan-sediaan lama yang sebenarnya sudah mulai dikurangi karena tadi ya bronkodilator yang short acting ini itu justru akan menimbulkan ketergantungan, pemirsa sekalian, ketergantungan, dan akhirnya usaha dari tubuh untuk menyembuh itu nggak ada. Coba bayangkan, kita hanya dikasih pelega saja, bronkodilator, padahal tadi masalahnya bukan hanya konstriksi saja, bukan hanya penyempitan saluran napas saja, tetapi ada yang di atasnya lagi adalah inflamasi. Nah, kalau inflamasinya nggak diselesaikan, hanya konstriksinya saja yang dibenerin, gimana bisa sembuh gitu loh, bagaimana bisa selesai, ya pasti akan kambuh lagi terus. Akan lebih sering recurrent atau sering kambuh apabila, ini ada penelitian nih, kalau sampai lebih dari 3 kanister atau 3 inhaler itu akan mengalami kekambuhan yang justru akan lebih sering gitu. Kita dibuat ketergantungan dengan inhaler. Nah, sayang sekali kan sebenarnya. Nah, kalau memberikan steroid sistemik atau antiinflamasi sistemik itu juga tidak bagus gitu. Karena akan menyebabkan depresi dari sistem imun. Nah, ya serba salah juga ya, karena kan kita mengkontra dari sistem imun nih dalam asma. Karena dia memang yang terkena sistem imun yang berlebay gitu kan, berlebihan sensitifnya. Tapi itu tadi kita berada di posisi yang cukup sulit. Kalau kita benar-benar supres, bahaya untuk keadaan lain seperti itu. Maka rekom terbaru adalah memberikan long acting bronkodilator di mix dengan inhalasi dari kortikosteroid maksud saya, jadi ICS, dikombin jadilah laba ICS namanya. Contohnya apa yang di Indonesia? Banyaknya yang budesonide untuk ICS-nya, dan labanya adalah formoterol. Brandnya boleh sebut nggak ya? Yang banyak tuh Symbicort ya, Symbicort. Kemudian bisa juga yang Advair, yang fluticasone dan salmeterol, itu juga sering diresepkan gitu. Dan banyak lagi sebenarnya merek-merek lain yang bisa dipakai, dan itu tergantung pada rekomendasi dokter yang merawat gitu ya. Dan intinya kembali lagi bahwa asma itu adalah sebuah respon alergi. Respon alergi karena inflamasi atau peradangan, sehingga yang harus ditreat adalah peradangannya. Selain juga kita beri pelega. Tapi memang dengan kombinasi obat terbaru ini nggak langsung enakan seperti diberikan yang sebelumnya, inhaler yang sebelumnya.
yang seperti Ventolin, seperti Berotek, aduh maaf ya sebut merek, itu nggak secepat itu. Tetapi dokter juga bisa memberikan ketika keadaannya krisis ya. Ada namanya nanti status asmatikus, ada keadaan-keadaan darurat yang harus segera direliefkan, takutnya malah parah, itu bisa ya, itu tergantung pertimbangan dokter. Tetapi kita nggak rekomen lagi untuk membawakan inhaler itu buat pulang. Ya tujuannya tadi untuk mengurangi tingkat kekambuhan ya. Kalau memang sangat tergantung dengan itu kan malah bahaya ya, tubuh kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Semoga cukup jelas. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Apabila ada sanggahan atau mungkin ada koreksi terhadap pernyataan saya yang mungkin khilaf dan salah, silahkan juga. Kalau mau izin saran juga atau mau ingin bahas apa yuk kontennya, monggo silahkan. Ini ya, saya ingin berbagi apa yang saya ketahui, dan semoga apa yang saya sampaikan benar. Saya ulang kembali bahwa semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Demikian ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan.